Shalom, salam sehat semua. Jemaat GSKI Betani Nginden, Manyar, Sukomanunggal, Citra, dan seluruh cabang sekota Surabaya dan sekitarnya. Kita bertemu kembali di dalam program gereja Masih Ada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita melihat situasi yang begitu tidak kondusif. Situasi yang begitu mencekam. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah semua itu ada di dalam kontrolnya Tuhan? Apakah semua itu ada di dalam rencananya Tuhan? Mari kita buka di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ketika kita melihat hari-hari ini, orang-orang penuh dengan ketakutan, orang-orang penuh dengan kekhawatiran, maka pertanyaannya yang mungkin timbul adalah, di mana Tuhan? Apakah Tuhan peduli? Kenapa kok Tuhan gak segera bertindak? Bukankah Dia Maha Kuasa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sadarilah bahwa kadang pikiran kita yang sangat terbatas ini tidak bisa menjangkau pikirannya Tuhan. Apa yang Tuhan rencanakan bagi umat manusia, khususnya orang-orang kepercayaannya, umat-umat tebusannya, adalah rencana yang penuh dengan damai sejahtera. Kita tahu semua, hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan kewaspadaan, hari-hari yang penuh dengan perjuangan. Tapi saya percaya, semua ada di dalam kontrolnya Tuhan. Umat percaya, jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Tuhan masih memegang kontrol dan kendali di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau jalannya Tuhan bisa kita tebak, maka Tuhan bukan adalah Tuhan yang ilahi. Tetapi karena Tuhan adalah Dia ilahi, Allah yang maha kuasa, jalan-jalannya tidak terselami. Oleh sebab itu yang perlu kita lakukan adalah kita percayai Roma 8 ayat 28 ini. Semua ada di dalam kontrolnya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi, percayalah ada maksud Tuhan yang baik di dalam semua kejadian ini. Sekali lagi Tuhan tidak merancangkan kejahatan. Tuhan tidak membuat musibah. Tetapi Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi di dalam kehidupan manusia. Kita melihat seperti Ayub. Dia begitu setia. Dia begitu baik. Dia begitu taat kepada Tuhan, tetapi dia juga mengalami musibah. Dia mengalami sesuatu yang betul-betul menghantam jiwanya, betul-betul menghantam keluarganya. Bahkan dia merasa seperti kehilangan, tidak berdaya di dalam kehidupannya. Tetapi Ayub memilih untuk tetap percaya. Ayub tetap memilih untuk tetap setia kepada Tuhan. Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi bukan untuk menghancurkan kita, bukan untuk membinasakan kita, tetapi mempercayakan kehandalan kita. Untuk kita boleh diberikan kesempatan mempercayai Tuhan lebih lagi. Kita melihat yang kedua seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus begitu setia, dia mengabarkan Injil, dia melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ada duri di dalam daging yang Tuhan izinkan terjadi. Supaya Paulus tidak menjadi sombong. Supaya Paulus selalu rendah hati. Supaya Paulus tetap bergantung kepada Tuhan. Dan Paulus menyadari bahwa semua ada di dalam kontrolnya Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, Allah tidak pernah menciptakan sakit, bencana, musibah, dan sebagainya. Tetapi Allah mengizinkan itu terjadi dengan tujuan untuk mendewasakan kita. Pertanyaannya adalah, apa tujuan Allah mendewasakan kita melalui hal-hal seperti ini? Kita mungkin saat ini tidak mengerti. Kita mungkin hari-hari ini tidak mengerti. Tetapi satu hal percayalah, Dia akan melakukan yang terbaik di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ketidakmengertian kita, kita harus tetap percaya kepada Tuhan yang hidup, yang kita sembah dan kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Jangan pernah beralih ke yang lain.
Jangan mencoba pengharapan kita kepada yang lain. Itu pasti akan sia-sia. Bahwa Tuhan tetap mengontrol kehidupan kita di dalam segala jalan yang kita ikuti sesuai dengan firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bila kita tetap percaya dan ikut jalannya Tuhan, maka kita akan dibawa kepada pengalaman yang paling berharga bersama Tuhan. Tetap pegang janji Tuhan. Tetap ada rencana Allah yang baik dan berguna bagi anak-anaknya. Tetap percaya Dia berdaulat dan bertanggung jawab atas hidup dan masa depan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nantikan kebaikan Tuhan dan pertolongannya yang tidak pernah terlambat di dalam hidup kita. Hari-hari ini Bapak Ibu, mari kita isi dengan bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan keluarga, meningkatkan jam doa kita, memberikan waktu yang lebih dengan keluarga lagi. Bukankah ini sesuatu yang mengembirakan? Mungkin hari-hari yang lalu kita sudah lepas, mungkin hari-hari yang lalu kita kurang bersekutu. Ini saatnya kita datang kepada Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan, meminta perkenanan Tuhan atas hidup kita. Mari kita juga berdoa bukan hanya kepada kita pribadi maupun keluarga kita, tapi mari kita berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai, Republik Indonesia. Biarlah belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan terjadi di dalam bangsa dan negara kami. Kami berdoa, biarlah segala masalah ini, segala virus-virus ini boleh dikendalikan, boleh diteduhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tetap berdoa, tetap jaga kesehatan, tetap beriman. Tuhan pegang kontrol atas kehidupan kita. Salam sehat, Tuhan memberkati kita semua. Amin.